Pengertian jurnalistik. Kegiatan jurnalis pertama kali ada di zaman Romawi kuno tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi, semasa pemerintahan Julius Caesar. Disebut sebagai akta diurna berupa papan pengumuman atau dewasa ini sering disebut sebagai majalah dinding. Produk tersebut diyakini sebagai produk jurnalistik pertama di dunia. Sebenarnya, kata jurnalistik itu berasal dari mana ya? Jurnalistik merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu journal, yang berarti catatan harian. Di mana kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu diurnal, yang bermakna setiap hari. Di Indonesia sendiri, jurnalistik ternyata pertama kali mengukir sejarah pada saat era kolonial Belanda. Orang-orang Belanda membangun persnya sendiri yang disebut sebagai Bataviasche Nouvelles pada abad ke-18. Koran tersebut berisikan berita yang kebanyakan berupa iklan. Ada beberapa surat kabar yang muncul setelah era reformasi, seperti Suara Merdeka, Berita Indonesia, Merdeka, dan masih banyak lagi. Seluruh surat kabar tersebut berfungsi sebagai pemberi informasi dan penyatu rakyat Indonesia agar terus berjuang untuk negeri ini. Fase yang dilalui setelahnya ialah pers sebagai alat politik, di mana jurnalistik dipakai sebagai bambu runcing yang dipersiapkan oleh partai politik untuk menjatuhkan lawannya. Nah, seperti kata orang, lidah lebih tajam daripada pedang, di mana hanya serangkai kata-kata dapat menjatuhkan seorang. Di masa Orde Baru, hubungan manis antara pers dan juga partai politik lambat laun mulai merenggang dengan adanya penggabungan partai politik. Hal tersebut menyebabkan pers Indonesia menjadi lebih independen dan tidak terikat lagi dengan politik. Hingga mereka pun mulai berani mengkritik pemerintah secara lugas dan juga terang-terangan. Di mana saat itu masih dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Tentu saja mereka akan dibekukan dan dengan segera agar tidak lagi melawan rezimnya dan juga membahayakan pemerintahan Soeharto saat itu. Tapi pada tahun 90-an, dunia pers Indonesia mulai bangkit dari masa es age-nya. Dengan berani menunjukkan taring mengkritik pemerintah yang berkuasa. Hingga tumbangnya rezim Soeharto pada tahun 98 yang membuat dunia pers Indonesia terbebas dari kekangan Departemen Penerangan yang dibuatnya. Dimulainya fase yang lebih cerah bagi jurnalis di Indonesia. Dengan berbagai pers yang bermunculan, kebebasan menyampaikan pendapat menjadi lebih berwarna. Persaingan menjadi lebih ketat demi bertahan hidup. Bak lautan yang semula biru berubah menjadi merah. Tak hanya membahas tentang negara, kehadiran tetapi juga kesehatan, musik, olahraga, dan hiburan yang dijamah untuk dijadikan surat kabar yang dikonsumsi khalayak umum. Di era teknologi yang canggih ini pun tak dapat menghentikan perkembangan jurnalistik di Indonesia. Malahan, hal tersebut dapat mengangkat progres perkembangan ke tingkat yang lebih tinggi. Adanya internet, informasi, dan berita, baik dalam maupun luar negeri, dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Berbagai media menjadi sarana penyebaran jurnal keseharian ini, mulai dari media sosial, blog pribadi, bahkan aplikasi streaming video seperti YouTube pun bisa menjadi jembatan penghubung antara penyiar dan konsumen berita. Akan tetapi, tidak semua berita yang disebutkan akan terbukti kebenarannya. Kadang ada saja oknum yang kurang atau bahkan tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang dibuat-buat hanya untuk merugikan pihak orang lain demi hasratnya sendiri. Ya, ada saja orang yang seperti itu. Beruntung sekali dengan adanya UKM Fresma Visi di Universitas Pendidikan Ganesha, di mana kemampuan jurnalistik diasah dan juga dikembangkan di sana, sehingga kemampuan untuk mencari, memuat, dan juga mempublikasikan sebuah berita dapat dilakukan dengan baik, benar, dan juga beretika. Saya bangga menjadi anggota Fresma Visi Universitas Pendidikan Ganesha.